Terima kasih Bang Bonaran atas komentarnya. Oke, yang lain lagi yang ingin komentar. Oh, Mbak Meli kayaknya ingin komentar. Silakan Mbak Meli sambil mengenalkan channelnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel saya itu ada dua, yang pertama Melisari, yang kedua Meisel Kirani. Tetapi yang Melisari itu yang santai-santai isinya, kalau yang Meisel Kirani itu tentang debat lah. Oke, lanjut komentarnya. Menurut saya di sini kalau dalam agama Kristen itu kalau Yesus itu katanya penafsirannya itu adalah Tuhan gitu. Sedangkan dalam agama Islam nabi ya, dia seorang nabi yang diutus untuk membawa ajaran yang benar dan memiliki karakteris layaknya manusia biasa. Meskipun salah satu mukjizat Nabi Isa itu mampu menghidupkan orang mati, sama seperti Yesus kata mereka. Namun Isa tetaplah seorang nabi. Semua nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya mukjizat tersebut, dakwahnya dapat diterima di tengah masyarakat. Nah, disitulah sebenarnya letak perbedaan antara persepsi Kristen dengan Islam ya. Tapi semua tergantung persepsi masing-masing. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Bang Roni, kita lanjut dulu videonya. Sudah lama komentarnya tadi. Dalam pengajarannya itu masih dapat dilihat di beberapa teks asli ayat-ayat Al-Quran jika Muhammad mengakui Isa Al-Masih adalah Tuhan. Misalnya Quran Surah An-Nisa ayat 171-175 yang akan saya bahas di video ini. Penyangkalan Isa Al-Masih adalah Tuhan diduga terjadi setelah Muhammad meninggal, seiring dengan munculnya ayat-ayat yang mengubah kiblat agama Islam dari Yerusalem ke Ka'bah, tempat penyembahan berhala-berhala orang-orang Quraisy. Untuk mengetahui kenapa saya mengatakan ini, biar nampak ayatnya dulu. Lanjut sampai ayatnya nampak dulu. Meninggal, seiring dengan munculnya ayat-ayat yang mengubah kiblat agama Islam dari Yerusalem ke Ka'bah, tempat penyembahan berhala-berhala orang-orang Quraisy. Untuk mengetahui mengapa saya mengatakan ini, silahkan Anda tonton video saya yang berjudul Muhammad lupa di mana rumah Tuhannya. Untuk itu, saya mencoba menunjukkan makna original teks Al-Quran Surah An-Nisa ayat 171-175 yang sebenarnya mengakui jika Isa Al-Masih itu Tuhan, tetapi kemudian makna dan tafsirnya dibelokkan untuk mendukung misi mereka untuk kembali ke agama pagan mereka di Ka'bah setelah Muhammad tiada. Isa menurut Surah An-Nisa ayat 171. إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Udah, stop. Wa kalimatuh. Jadi di sini dia menipu. Kalau tidak menipu bukan Kristen namanya ya. Bagaimana supaya agama mereka itu laku? Dia menipu saudaraku sekalian. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mulanya itu menuhankan Yesus, menuhankan Nabi Isa. Tapi setelah perpindahan kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah, barulah Nabi Isa itu dianggap bukan Tuhan. Ini pernyataan koclok. Kalau memang Nabi Muhammad itu meyakini Isa itu adalah Allah, tidak mungkin berani menolak ketuhanannya. Secara logika seperti itu. Jelas ayat-ayat Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang bisa digunakan untuk mendukung bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Jijik Islam dengan ketuhanan Nabi Isa, ya, apalagi ketuhanan Yesus. Ketuhanan Nabi Isa saja, jijik Islam itu. Dia mengutip An-Nisa ayat 171, kita baca langsung ayatnya ya. Di situ dikatakan, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih itu putra Maryam. Itu adalah utusan Allah. Jelas loh ayatnya. Nah, kalau dipelintir Isa itu adalah Allah berdasarkan ayat ini.
Ini kalau bukan otaknya degleng ini bukan apa nih ya. Entah apa ini kita menyebut. Oke, lanjut yang lainnya. Boleh menambahkan lagi? Oke, Mbak Meli silakan. Nah, di sini dalam Islam itu Yesus umumnya ditransliterasikan sebagai Isa, dipandang sebagai Al-Masih atau Mesias, dan salah satu Nabi Allah yang penting ya menurut umat Muslim. Yesus itu merupakan seorang pembawa kitab suci dan dilahirkan dari seorang perawan, namun bukan putra Allah bagi sebagian besar kalangan Muslim. Yesus tidak disalibkan, tetapi secara jasmani diangkat ke surga oleh Allah. Nah, tetapi di sini Yudaisme menolak keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan dengan alasan bahwa kematian Yesus di kayu salib menandakan bahwa ia ditolak oleh Allah dan kebangkitannya adalah suatu legenda Kristen. Itu saja. Terima kasih. Oke, yang lainnya silakan menambahkan. Ya. Saya. Oke, Farodi. Tadi. Oke, saya ya. Ini kucuk yang bener nih. Ini kucuk nih bener ini. Oten bener-bener oten ini. Orang tolol emang nekat ini. Itu mau baca lagi di surat 19-nya. Surat Maryam 19. Saya screen dulu ya. Ya. Salah. Dan Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan, sampaikan kok. Ini adalah nabi nih, si Yesus itu adalah nabi. Itu hanya utusan dia Yesus. Isa itu adalah utusan dan nabi. Nah itu tentang ayat 71 itu. Tadi ya, ada dulu lagi, Pak saya lagi. Al-Maidah ya, Ustaz? Ya, Ustaz. Yang mana? Yang Al-Maidah ya 171 itu. Oh, ya, siap. Saya screen lagi aja di belakang. Biar kita pakai tafsir juga nih. Biar nggak dipelintir-pelintir. Lebih baik di saya ready aja yang dipelintir ya. Kata Ibu Sipana tuh. Panjang ini. Aida apa nih? Yang mana yang dibahas tadi? Iya, 171. Anissa berarti ada tempat ya. 171 sampai 172. Ya, itu dia. Wahai Alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agama, janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Al-Misa putra Maryam adalah utusan dan diciptakan dengan kalimatnya. Di sini konteksnya itu Al-Masih itu atau Isa itu adalah utusan. Dan ayat 172-nya benar kata Ustaz. Kata itu jangan Al-Masih tidak enggan. Di situ kan Isa itu pun bersedia untuk menyembah Allah yang benar. Makanya tuh kalau Oten tuh punya otak itu dipakai, jangan buat aksesoris. Ya, perhatikan lagi ya, itu Oten ini yang nggak jelas nih. Silakan Bang Wan lanjut. Oke Bang Wan, monggo Bang Wan. Iya, terima kasih Ustaz Siki dan Bang Oji. Dikenalkan channelnya Bang Wan. Iya, dengan channel saya One Channel Official. Ya kan teman-teman. Mungkin saya karena udah diborong dari sisi lain. Memang di Al-Quran banyak disebutkan bahwa Isa Al-Masih itu mengaku sebagai utusan ya, atau rasul. Dan sebenarnya di dalam Injil pun Yesus itu mengakui bahwa dia itu hanyalah seorang utusan ya, dan Rasulullah. Juga itu banyak ditulis pada 4 Injil. Jadi banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang contohnya Yohanes 5:30. Di situ dijelaskan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Nanti habis itu kita tutup setelah hampir 1,5 jam soal. Nambahkan boleh? Bentar nanti aja. Siapa? Mbak Meli. Mbak Meli. Dengar Terakhir. Oke. Bentar nanti habis ini.
yang terang benderang adalah yang berasal dari kalimat Allah, yaitu kitab Injil. Ini juga disebut di surat lainnya, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46 yang berkata, "Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya." Di dalam agama Kristen, Injil itu adalah kabar baik, yang isinya adalah tentang Yesus dan perkataannya yang disebut firman Allah. Muhammad adalah manusia biasa yang memiliki dosa, bukan bukti kebenaran yang turun dari Allah. Muhammad hanyalah seorang hamba yang butuh keselamatan. Isa menurut surah An-Nisa ayat 175. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang Al-Masih. Al-Quran berkata, "Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya." Kata tambahan agama yang ada dalam kurung adalah sebuah tafsir dari penterjemah Muslim, yaitu hasil pemikiran mereka. Isa Al-Masih adalah kalimat Allah yang telah turun ke tengah manusia sebagai jalan yang lurus kepada Allah. Di Quran Surah Maryam ayat 36, Quran Surah Ali Imran ayat 50-51, Quran Surah As-Sukruf ayat 61 dan ayat 64, juga dikatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Terjemahan dan tafsir para ulama Islam terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Isa Al-Masih tidak jujur, selalu dibelokkan untuk menyembunyikan keilahiannya, lalu diarahkan kepada Muhammad untuk mengangkat derajatnya. Coba bandingkan antara penjelasan video ini dengan terjemahan asli Al-Quran dan tafsirnya, sungguh sangat jauh berbeda pemahamannya. Terjemahan Al-Quran yang mereka buat adalah hasil editan, yaitu dengan menambahkan kata-kata sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, bukan pikiran mereka yang mengikuti teks asli Al-Quran. Salah satu contoh, terjemahan Quran Surah. Bener-bener dipelintir nggak kebalik tuh nih Pak dia. Betul-betul parah. Parah nih, bener parah. Ini justru mereka itu menuduh umat Islam yang memelintir-melintir ayat Al-Quran. Ini kan ngawur. Umat Islam itu tidak punya kepentingan terhadap Al-Quran. Sami'na wa atokna. Kami dengar, kami patuh. Sehingga Al-Quran itu terjaga kemurniannya. Gitu loh. Sementara mereka mempunyai kepentingan terhadap Bible. Sehingga ayat-ayat Bible itu berubah. Kenapa bisa berubah? Karena mereka memahami Bible itu pakai dogma. Sementara kita memahami Al-Quran pakai akal sehat, pakai ilmu. Ada 15 ilmu di situ. Ustaz Tahta nanti yang nerangkan, ya. Ada 15 ilmu yang digunakan para mufasir supaya bisa mentafsir Al-Quran. Nah, kata-kata dalam kurung ditambahkan itu sebenarnya untuk mempermudah kita supaya paham maksud ayat tersebut. Ini sudah goblok dibantu ngeyel. Kan begitu, ayat dalam kurung itu ke apa sih maksudnya? Tidak mungkin kita berpegang kepada Allah. Makanya dikasih agama, artinya aturan. Yang diberikan Allah itulah pegang teguh. Nah, kata-kata dari ayat 74 sampai 75, itu konteksnya kepada Rasulullah SAW. Jalan yang lurus, itu Nabi Muhammad. Dalam surah Yasin, yang ala siratim mustaqim, kamu berada di atas jalan yang lurus. Sementara Kristen jalannya sesat. Di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat terakhir, Yahudi jalannya orang yang dimurkai, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai, yaitu Yahudi, dan bukan pula jalannya orang yang sesat, yaitu Kristen. Nah, tadi dia menyebut-nyebut surah Az-Zukhruf, sudah saya bahas tadi. Ustaz Tahta, monggo. Oke. Jadi saya hanya mengomentari bahwasannya nur cahaya di situ kan Al-Qur'an ya, tapi dibelokkan bahwa nur di situ adalah Injil ya. Dia memakai ayat
46. Nah, padahal semua kitab suci itu ya bisa dikatakan nur. Nah, coba sebelum dia membaca 46, seharusnya membaca 44. Bahwa Taurat juga nur di situ. Ya, coba. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Coba ya. Jadi, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Berarti sama dong. Nah, sekarang Al-Quran, mana di situ nur? Al-Quran. Nah, tadi sudah nur juga. Semua para nabi juga kitabnya jalan yang lurus. Ya, Al-Quran juga gitu, Nabi Muhammad juga gitu. Coba saya bacakan ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuron. Ya, terus nur. Nahdi bihi. Nah, juga ya, jalan yang lurus. Man nasa min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi Al-Quran cahaya, Taurat cahaya, Injil cahaya. Juga Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya jalan yang lurus. Nah, ini artinya gini. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad juga jalan yang lurus. Al-Quran juga cahaya, Taurat juga cahaya, Injil juga cahaya. Kenapa kok dia memakai cuma Injil saja cahaya? Nah, ini kan seharusnya sebelum membahas 46, 44-nya dibaca. Gitu ya. Nah, lagi-lagi bunuh diri gitu ya. Oke, lanjut. Oke, siapa yang ingin ikut komentar lagi? Silakan. Ya. Saya lagi ya. Ya, Mbak Meli. Sebenarnya saya pernah membaca di suatu buku gitu, orang Nasrani itu atau orang Kristen itu punya alasan, 7 alasan gitu ya, mengapa mereka itu menyembah Isa Al-Masih gitu. Sebenarnya apapun alasan mereka itu, Isa Al-Masih itu tidak layak untuk disembah ya, karena Nabi Isa itu tidak pernah memerintahkan pengikutnya untuk menyembah dia. Nah, begitu saja. Mbak Suki, boleh share perjalanan kita ini, rintangan kita menuju lokasi nih. Boleh share sebentar gak? Boleh, silakan. Boleh. Taruh. Saya share dulu ya. Saya share screen. Oke. Ini perjalanan kita ini menuju ke lokasi. Lokasi masjidnya ya? Iya. Oh. Ikhwan Villa kita perjalanan apa bunyi beleduk. Aduh. Nah, berarti di kampung gitu ya, di pedalaman gitu. Dengarkan dulu Mbak Meli. Ya, jalanannya tuh, aduh kacau. Di lain kali landscape di Kastil Jati. Ini menuju ke tanah wakaf untuk pembangunan masjid. Jalan lagi nih. Aduh, mohon maafin. Banting itu. Ya, gimana itu gerakannya itu kan? Sampai seperti itu. Kok terang ya? Terang. Iya, itu kan cahaya lampu ya? Kan ini masih siang ini. Ini bukan 4 nih, yang ini. Aduh, ini udah malam. Enggak, ini kemarin ini. Oh, yang kemarin. Ini kan udah pulang. Udah ke Bandung lagi. Ini perjalanan ke lokasi. Oke, gitu ya perjalanannya ya tuh ya. Para Ikhwan Villa itu memang medannya itu, aduh, bisa dibilang kacau itu medan. Pak Jul bisa diceritakan tuh Pak Jul. Iya. Oke, bagaimana saudaraku sekalian? Apakah kita sanggup untuk mewujudkan itu? Insya Allah. Kalau bersama kita mampu, Mas Sugi. Insya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana yang lainnya? Ayo, suaranya mana nih? Insya Allah, Pak D. Insya Allah. Allahu Akbar. Bangga saya. Nanti ini Jalan, Pak D. nomor rekeningnya nanti di mana ya? Ada di deskripsi. Mas Sugi, sedikit promosi boleh gak? Boleh. Oke nih, saya mau promosi para Ikhwan Villa nih yang ingin memesan kaos atau t-shirt dari GCC ini. Ada beberapa, kita bisa custom juga nih. Dan sebagian keuntungan itu akan dimasukkan kas itu.
Ini contoh-contoh desain bajunya itu. Dan ini testimoni dari para member-member kita. Itu ada Pak, kita akan amanah insya Allah. Dibasin, logo JCC ini Laskar. Nah ini nih, ini kaos andalan kita ini. Ini desainnya bahannya Combat 24S. Itu pasti adem, itu cocok dengan Indonesia, itu cuaca Indonesia. Dan itu sabunnya sabun kita pakai digital, tidak pakai manual. Kalau yang ingin memesan itu bisa ke komen ke Tritung TV aja komennya. Nanti saya kasih nomor via WA. Oke. Terima kasih Mas Suki atas waktunya. Terima kasih Bang. Sukses ya jualannya. Ini ikut nyumbang Ustaz. Sedikit. Alhamdulillah. Sumbangan sudah dimulai dibuka malam ini. Ada di deskripsi channel saya dan ada di deskripsi channel-channel yang berafiliasi dengan JCC. Kalau sekarang belum ada, mungkin sebentar lagi akan diedit dan ditambahkan di deskripsinya. Ayo saudaraku, berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba kita berbuat kebaikan. Ya, mumpung masih ada kesempatan, tunggu apa lagi? Ya, jangan pelit. Harta yang Anda miliki tidak akan Anda bawa mati, kecuali harta yang Anda infakkan di jalan Allah. Ada tambahan lagi sebelum saya tutup? Ini Pak Suki menambahkan sedikit, itu kita insya Allah bukan hanya stop di pembangunan masjid bila selesai, kita akan membangun di situ dakwah juga, akan kita sediakan ustadz dari lingkungan mereka atau kita datangkan juga untuk pengajian. Kita rutin, kita nggak berhenti untuk pembangunan masjid aja, kita nggak stop sampai situ. Itu planning kita itu ke depannya. Ya, ke depannya langkah kedepannya seperti itu, tapi kita sekarang fokus dulu. Kita wujudkan pembangunan masjid ini, saudaraku sekalian. Oke, tidak ada pertanyaan. Ada penambahan lagi nggak sebelum saya tutup? Cukup. Sedikit, Mbak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat hasana bila fi kulli subulatin mi'atu habbah. Idza mata bunu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Jadi ini untuk para muslim sekalian, kita mengetuk hati para muslim sekalian, ini adalah sebuah ladang amal bagi kita berhubung dari tim ZCC mau membangun masjid di Blora. Mohon untuk keikhlasannya ya. Kalau berapapun adalah sebuah bentuk amal jariah dari sahabat muslim semuanya yang nanti dibuat untuk pembangunan masjid yang nanti insya Allah sebagai ladang amal bagi para sahabat semua yang pahalanya insya Allah akan mengalir sampai kapanpun selama masjid itu ibadah. Itu mungkin, terima kasih, lanjut. Oke, itu ada yang tanya soal baju itu Pak Roji di channel saya. Japri aja cek komen-komen ke video saya itu di Tritung TV, nanti saya respon itu. Oke, mantap, sambil promosi, pinter kamu ya, menyelam sambil minum air, ya nggak apa-apa, mantap. Kan sebagian keuntungan saya masukkan ke kas, Pak. Oke, sip, keren, Allahu Akbar. Inilah anak-anak muda yang wajib kita contoh, mempunyai keprihatinan terhadap agama. Ya, lihatlah sebagian anak-anak muda sekarang bagaimana sibuk dengan urusan game. Tapi saudara kita ini masih mempunyai hati untuk agama. Oke, saudaraku sekalian, saya kira cukup sekian live di malam ini, sudah terlalu panjang, sudah 1 jam 45 menit. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam ini menjadi ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan tergerak hati kita untuk menyisihkan harta kita untuk mewujudkan pembangunan masjid JCC ya Zahidin. Semoga Allah meridhoi niat kita. Amin ya robbal alamin. Demikian saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.